firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Benar ya Tuhan, kami mau menggenapi firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebagai tanda bukti kebesaran-Mu dalam diri kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi penggenapan dalam diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus, supaya mata hati kami, telinga kami semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan bisa melakukannya dalam hidup kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa, pakailah dia. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa firman-Mu mengalir pada saat ini juga Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau bertata di tengah-tengah kami. Jauhkan dari kami Tuhan segala pikiran-pikiran melayang-layang, intimidasi dari setan. Kami tolak dari tempat ini demi nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa Surgawi. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap akan mendengar firman Tuhan berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih untuk Saudara Petrus dan kawan-kawannya yang telah menjadi tim musik pada pagi hari ini. Saya teringat dengan kejadian di masa lampau. Sebelum saya menjadi seorang pemain musik yang sudah profesional, dulu pun saya seperti si Petrus, begitu ya. Di mana kuncinya, di mana suaranya, ya itu biasa untuk permulaan. Namun demikian, tanpa demikian, saya nggak mungkin seperti sekarang kalau tidak melalui seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus tetap mendukung, walaupun situasi kondisi kita yang terbatas. Kalau dilakukan secara tekun, saya percaya nanti akan menjadi profesional semua yang mengambil bagian. Begitu. Jadi teman-teman yang masih muda, jangan takut untuk mengambil bagian, belajar terus, ya belajar terus, mau dikoreksi, mau dididik. Saya yakin suatu ketika nanti teman-teman yang masih muda ini akan menjadi profesional pada waktunya. Amin. Sampai sekarang saya terus belajar, teman-teman, termasuk saya terus belajar bahasa Inggris dengan Mr. Daniel, because he was graduated from sastra Inggris ya. Jadi sometimes if I met to him, I speak English with him gitu. Ketika saya berbicara sama dia, saya menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan itu saya asah semuanya sampai sekarang teman-teman. Main musik pun juga saya terus asah gitu. Saya merasa masih ada langit di atas langit, kira-kira begitu. Saya walaupun the best from here, saya terbaik pemain musik di tempat ini, tapi saya tidak melihat itu. Saya melihat masih ada perbandingan yang lain, yang masih lebih baik dari saya. Oleh sebab itu, saya terus belajar begitu ya. Jadi saya harap kita semuanya belajar. Amin. Amin atau aman ini? Amin. Oke. Baik, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan membaca bergantian Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-24. Sekitar 20 ayat kita baca. Kita akan membahas sebuah cerita yang sangat
membuat saya terkagum-kagum. Oke, kita mulai. Kita bergantian, saya 5, Bapak Ibu 6, dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya pada Filipus yang mentakjubi tentang agama dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Supaya Roh Kudus turun atas orang mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemerintahan Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan Tuhan kepada mereka. Ayat 19. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah supaya Dia mengampuninya. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kisah yang sangat menarik di dalam teks ini. Saya sendiri jarang mendengarkan khotbah dari teks ini selama saya dari sekolah minggu sampai saya sekarang. Gitu. Mungkin hanya beberapa kali. Karena mungkin teks ini kurang terkenal di dalam pembahasan-pembahasan di mimbar. Tapi hari ini saya akan membagikan kepada kita tentang teks ini. Silakan PowerPoint saya. Baik, tadi kita sudah membaca perikop Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 8 sampai 24. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan ini, saya mengucapkan dulu kepada kita semuanya selamat tahun baru ya. Karena bulan ini masih bulan tahun baru ya. Di beberapa tempat bahkan Natal masih dilakukan di bulan Januari. Natal nasional bahkan di bulan Januari. Selamat tahun baru nak ya. Dia bilang selamat tahun baru sama saya. Selamat tahun baru, kita berharap selamat datang masa depan yang baru. Amin. Iya. Ketika kita melakukan tahun baru, pasti kita ada mengadakan namanya perjumpaan keluarga ya. Kita berkumpul bersama
dan membuat sebuah harapan ya. Tahun baru, harapan baru. Ya, ada sini yang jumpa keluarga, mungkin ada. Ada yang di kos, mungkin ada. Ada yang sama kawannya di kos, mungkin ada. Tapi yang pastinya kita ketika berkumpul bersama pasti ada memiliki harapan baru. Betul ya? Harapan baru di tahun ini saya punya mobil. Wih. Harapan tahun ini saya tidak jomblo. Tahun 2026 ganti status dari jomblo menjadi tidak jomblo ya. Banyak harapan kita ya. Pasti ada yang kuliah ingin wisuda tamat. Ada yang misalnya bekerja naik pangkat dan seterusnya. Ada harapan kita. Bahkan ada yang lebih moral sifatnya. Di tahun ini saya akan lebih baik lagi. Kira-kira gitu ya. Saya mau berubah. Dulunya saya tukang marah. Di tahun 2026 saya tidak lagi pemarah-pemarah. Ya kan? Dulu tahun 2025 sedikit-dikit marah. Tahun 2026 marah dikit-dikit gitu ya, dibalik-balik. Dulu di tahun 2025 ya kan, dikit-dikit shopping. Tahun 2026 shopping dikit-dikit gitu ya. Jadi semua diperbaiki di dalam harapan-harapan di tahun 2026. Namun sayangnya ketika kita membuat harapan kadang tidak terjadi. Misalnya ini suami istri, ketika di malam tahun baru datang suami, "Mama, di tahun ini saya berjanji tidak lagi kasar sama mama. Saya minta maaf." Kan biasanya gitu ya, maaf-maafan. Saya akan berubah. Itu di tanggal 1 dini hari 00:00 Wita. Tahu-tahunya di tanggal 2 terjadi sebuah kesilapan, marah-marah suaminya. "Kok cuman ya mama?" Marah-marah, datang istrinya, "Kenapa bapak marah-marah? Tapi dia janji semalam." Bingung dia, kok bisa saya marah-marah padahal saya sudah komitmen. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam komitmen kita? Apa yang salah? Kira-kira semua sini pernah nggak buat janji akan berubah di tahun baru? Ada kan? Misalnya saya mau lebih baik. Saya di tahun 2005 merokok. Tahun 2006 saya tidak mau lagi merokok. Tahu-tahunya dilanya orang merokok. Enak kali rokok, membagilah dulu 1 batang aja merokok ya kan. Semuanya sirna harapannya, semua komitmennya tidak berlaku. Mengapa demikian? Pernahkah kita selidiki apa sebenarnya penyebab utamanya? Kenapa kita sudah berjanji komitmen, tapi kok nggak berubah gitu? Kok bisa ada yang salah gitu? Tahun 2006 saya ingin lebih melayani Pak Pendeta karena saya mau lebih menyenangkan Tuhan. Tahu-tahunya tahun 2006 ada masalah konflik, mengundurkan dari pelayanan. Apa yang terjadi dengan komitmen kita gitu ya? Apakah semuanya sia-sia setiap tahun baru kita buat komitmen, kita doakan semua harapan kita? Nah, tahukah kita sebenarnya apa penyebab utamanya? Satu sumber utamanya. Tahukah itu apa? Nanti kita akan mengacu kepada teks tadi, yaitu hati kita sebenarnya belum dipulihkan. Itu menjadi intinya, dasarnya, teman-teman. Kita lihat di dalam Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sumber kehidupan." Di terjemahan lainnya namanya bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Dikatakan, "Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu." Jadi, ketika kita mau berubah sebenarnya, kalau mau mengalami transformasi, itu dimulai dari hati, teman-teman. Ya, hati kita. Hati di sini berbicara di dalam keinginan batin kita, apa yang tersimpan di sana. Maksudnya keinginan hati yang sungguh-sungguh tersimpan di dalam sanubari yang kita tanamkan. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita memiliki keinginan hati, itu akan terpancar sesuai dengan teks ini. Misalnya, contoh, ini saya kasih tahu lah ya, perumpamannya kayak seorang anak muda dan anak mudi. Kalau anak muda hatinya udah cinta sama perempuan, ada cewek cantik lah kita bilang ya, suka dia, hatinya, lambat atau cepat pasti dia akan melakukan pendekatan. Setuju atau tidak? Semua yang menikah ini kan karena ada pendekatan, betul nggak? Kan nggak mungkin tiba-tiba kita nggak ada kenalan, nggak ada pendekatan, tiba-tiba, "Yuk nikah besok yuk." Kan nggak mungkin. "Yuk minggu depan kita nikah yuk." Kan nggak mungkin. Pasti ada pendekatan.
Nah, pendekatan itu dimulai dari mana? Dari hati. Karena cinta, karena suka. Betul nggak? Jadi hati kita ini sebenarnya menentukan langkah kita ke depannya. Itu yang dikatakan, disitulah terpancar sumber kehidupan atau menentukan jalan hidupmu. Pertanyaannya, apa isi hati kita yang terdalam? Kita nggak mungkin mengetahui hati orang, tapi Tuhan mengetahui hati kita. Apa hati kita ketika datang ke gereja? Apakah karena kewajiban atau karena cinta Tuhan? Tuhan yang tahu hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya berharap jangan sampai hati kita ini di dalamnya ada hal-hal yang tidak baik, sehingga apapun yang kita ucapkan, komitmen apapun yang kita katakan, tidak akan mengubah hidup kita sebelum hati kita diubahkan sepenuhnya. Saudara-saudaraku, dari ilustrasi tadi saya mengatakan seperti ini juga gambarannya. Hati itu seperti di dalam peta perjalanan. Ya. Apa keinginan hati kita? Apakah ada keinginan kita misalnya mau memenangkan jiwa? Kalau kita ada keinginan hati memenangkan jiwa untuk Kristus, cepat atau lambat, pasti kalau ketemu orang, ada kesempatan kita memberitakan Injil kepada orang itu. Tapi kalau nggak ada hati kita untuk memberitakan Injil, mau ada peluang 1000% pun, nggak akan kita beritakan Injil sama orang tersebut. Maka oleh sebab itu, hatilah sebenarnya yang perlu diubahkan ketika membuat komitmen. Jangan tertipu dengan tampilan luar, Bapak Ibu. Orang bisa aja keren di luarnya, tapi hatinya busuk di dalam. Ini saya tidak mau ada di dalam jemaat ini. Amin. Kita lihat contoh kasus tadi. Kita masuk ke dalam cerita ini, Bapak Ibu. Tentang kisah Simon. Kita tadi sudah membaca. Ada yang sudah menyimak sambil membaca? Sebagian pasti sudah ya. Tapi kita akan mendalaminya. Tadi dikatakan bahwa ada namanya Simon, dia 9. Dia melakukan sihir, ya. Dia itu sangat menakjubkan banyak orang. Karena sihirnya. Lalu dia 11 dikatakan bahkan orang takjub akan perbuatan sihirnya karena ada juga yang sembuh. Ini namanya Simon. Tapi Alkitab banyak nama Simonnya, ada Simon Petrus, ada Simon Andreas, tapi di sini maksudnya adalah Simon tukang sihir. Dia sangat bagus. Jadi kalau kita lihat gambarnya lebih jelas, begini kira-kira. Di belakangnya banyak orang takjub dengan sihirnya. Karena dikatakan tadi ayat 9 dan seterusnya, dia menakjubkan banyak orang. Lalu hal yang luar biasa terjadi kepada orang ini, Simon, adalah ketika ada namanya Filipus. Tadi kita lihat di dalam ayat 5 ya. Filipus datang ke daerah itu, kota Samaria, memberitakan Injil, dan Simon ikut mendengarkannya. Dan Simon melihat juga ada mujizat dilakukan hamba Tuhan ini. Akhirnya Simon berkata, wow, ada orang yang luar biasa dari saya. Namanya Filipus. Dia takjub dengan itu. Dan dia hormat sekali dengan kuasa yang dimiliki oleh Filipus. Kuasa di dalam Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi ketika Simon melihat itu dan mendengarkan Injil? Kita tadi sudah membaca di ayat 13. Dikatakan, Simon sendiri percaya. Apakah cukup percaya langkah dia? Tidak. Dan sesudah itu apa? Dibaptis. Wow, percaya dan dibaptis. Ada banyak orang percaya tapi tak mau dibaptis. Simon penyihir ini, selain dia meninggalkan sihirnya, selain dia meninggalkan jimat-jimatnya, selain dia meninggalkan pamornya, meninggalkan panggungnya, dia juga menyerahkan diri untuk Kristus. Percaya, dibaptis, dan senantiasa apa dikatakan di sini? Bersama-sama. Apa artinya? Mengikuti selalu, bergabung dalam pelayanan dengan Filipus. Wow, hebat orang ini. Dia dulunya adalah seorang penyihir, menakjubkan banyak orang, banyak pengikutnya, karena dikatakan di situ banyak orang takjub. Tapi ketika dia mendengarkan Injil, dia bertobat. Bukan hanya cukup bertobat, dia dibaptis. Bukan hanya cukup dibaptis, dia ikut bergabung melayani. Hebat nggak ini? Berapa banyak pengorbanannya? Berapa banyak uang pemasukannya diterimanya, ditinggalkannya? Kira-kira tukang sihir banyak nggak pemasukannya? Dukun. Apalagi kalau banyak orang disembuhkan, banyak nggak uang masuknya? Pernah dengar cerita ada dukun hebat? Atau di TV ya, pernah kita tonton. Pasti banyak uang masuknya, betul nggak? Apalagi dibuatnya bisnis orang laris. Kan ada orang kan ke dukun untuk bisnisnya laris.
dikasih pelaris namanya, semacam jimat atau apa. Dan betul, laris. Tapi kadang itulah kita, nggak jeli melihatnya. Dukun bisa membuat orang laris jualannya, tapi dukun sendiri nggak mau jualan. Kenapa nggak dia jualan sendiri dan membuat laris jualannya sendiri? Karena dia tahu di balik pelaris ada kutukan. Tapi dukun nggak pernah mengasih tahu kepada pasiennya yang datang. Kita tertipu. Banyak orang sakit pergi ke dukun supaya disembuhkan, ya kan? Tapi kenapa dukun kalau sakit dia nggak mau dia menggunakan mantranya, tapi dia pergi kemana? Ke dokter. Saya pernah melihat dukun di dokter. Iya betul, karena dia tahu di balik mantranya, di balik kuasa gelapnya ada kutukan diterimanya. Makanya ketika dukun kehilangan ayam, kehilangan kendaraan sepeda motor, mobil, nggak pernah dia menggunakan ilmunya. Dia lapor ke polisi. Tapi orang datang kehilangan mobil, datang ke dukun. Dukun tahu di balik kuasanya ada kutukan di baliknya. Tapi dia nggak mau ngasih tahu kepada orang-orang supaya nanti orang jadi nggak datang. Kan kalau dikasih tahu resikonya kan nggak datang nanti orang, betul nggak? Nah orang ini kaya, tengok pakaiannya. Inilah model dukun yang sering kita lihat dulu zaman dulu. Ada kalungnya dan sebagainya, ada kitabnya. Lalu dia menyerahkan diri dan dia percaya dibaptis. Wow, keren. Kira-kira kalau ada orang seperti ini terjadi pertobatan di kampung kita, banyak nggak sorak-sorak sama orang ini, orang Kristen bertepuk tangan? Pasti dia akan diundang kesaksian di atas mimbar sebelum khotbah. Ya, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan mendengarkan kesaksian dari mantan dukun A. Dia dulu penyihir, dia dulu menyembuhkan orang, sekarang dia sudah dipercaya, dibaptis dan mengikut kita melayani. Semua orang akan bangga dan senang mendengarnya. Kira-kira setuju nggak dengan pendapat saya ini? Setuju ya? Kalau ada orang mantan dukun hebat, bertobat, ikut pelayanan, cocok nggak itu kita bisa di tempat ini? Cocok ya? Bersedia bahan untuk kesaksian, banyak orang akan datang. Tapi Bapak Ibu, ada yang membuat saya begitu terkejut di dalam ayat selanjutnya. Dan ini mungkin akan menggentarkan kita semuanya. Ternyata, bagaimana sesungguhnya hati Simon? Dia sudah tadi memberikan diri, dibaptis, ikut melayani. Tapi ketika saya membaca ayat 21, ada ungkapan Rasul Petrus kepadanya, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Bahkan di ayat 23 dikatakan, hatimu seperti empedu yang pahit. Wow, apa yang salah dengan Simon? Dia sudah meninggalkan sihirnya. Istilahnya kita sudah meninggalkan mabuk-mabuk kita dulunya, lalu gabung ke GTDI kasih karunia. Berarti udah keren dong. Udah cukup dong. Kita dulu pernah membunuh orang misalnya. Kita pernah dulu melakukan kesalahan di tahun-tahun yang lama. Lalu sekarang kita sudah meninggalkan dan bergabung di jemaat GTDI kasih karunia. Udah cukup dong. Udah cukup baik dong. Tapi ternyata setelah waktu berlanjut, hati Simon di dalam cerita ini belum beres hatinya. Kenapa hatinya belum beres? Dalam teks yang kita baca tadi, ternyata dia menganggap itu, kuasa itu, bergabung bersama orang Kristen, itu ada transaksi keuangan. Ya, ini dia ada memegang uang, dia mau membayar Petrus. Kejadiannya tadi sudah kita baca, Petrus mendoakan orang, ada kuasa, turun Roh Kudus. Artinya kalau turun Roh Kudus, orang itu juga akan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus artinya mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh Kudus pada zaman itu terjadi mujizat kesembuhan dan seterusnya. Orang ini hebat dong. Rasul ini. Dia menopang orang, terjadi kuasa dalam dirinya. Kalau saya dulu kan menopang orang hanya sembuh. Kuasa nggak mengalir kepada dia. Artinya saya buat dia jadi seperti saya nggak bisa. Tapi orang ini beda. Rasul Petrus mendoakan orang, akhirnya orang ini menjadi punya kuasa. Sama seperti Rasul Petrus. Sama seperti orang-orang kepenuhan Roh Kudus yang lainnya, penuh kuasa. Dan disinilah Simon berpikir, wow, saya juga ingin seperti Petrus. Maka saya tawari uang. Dibilangnya sama Rasul Petrus, Rasul Petrus, saya juga ingin seperti engkau. Oleh sebab itu saya bayar uang. Supaya saya dapat kuasa itu. Lalu apa kata Petrus? Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Berarti di sini kita tahu. Ternyata Simon yang kita lihat tadinya bagus hebat. Hatinya belum beres. Hatinya masih mencari ketenaran. Dia hatinya masih mencari pujian dari orang lain.
Hatinya belum beres di hadapan Allah. Ternyata kesan matanya tadi kita lihat dia dibaptis, dia mengikut. Ternyata di balik semuanya tuh hatinya ada ingin lebih terkenal. Karena dia pikir sihirnya dulu kalah dengan sihir yang baru atau istilahnya kuasa Roh Kudus yang baru ini. Sehingga ternyata terbukti motivasinya salah, hatinya salah. Sehingga terbongkarlah pada waktu ada peristiwa Petrus mendoakan orang penuh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun tercurah kuasa, dia pun ingin itu supaya didoakan nanti orang, ditopang tangannya orang-orang yang ditopang itu penuh kuasa Roh Kudus. Maka dia menawarkan uang kepada Petrus. Petrus berkata, hatimu belum beres. Hatimu masih ingin transaksional, masih keuangan, masih ingin mendapatkan ketenaran. Itu yang nggak beres. Wow, ngeri ya Bapak Ibu ya. Saya masih ingat cerita kawan-kawan saya dulu Bapak Ibu. Kawan-kawan saya yang di STT maksud saya. Dulu di STT semuanya bagus mendengarkan penjelasan teologi. Di STT banyak orang dilatih belajar firman Tuhan, tinggal di asrama dengan baik. Tapi ketika di lapangan terbuktilah mana sebenarnya hati yang beres atau yang tidak beres selama ini. Saya mau katakan kepada kita teman-teman, hari ini seperti apa hati kita? Mungkin kelihatannya baik, tapi ingat, waktu dan tantangan akan menentukan siapa kita nanti. Akan membongkar siapa kita nanti. Oleh sebab itu mulai dari hati kita dimurnikan. Suatu ketika ada seorang ibu dan bapak di Medan. Ini kisah nyata, bukan kisah karang-karangan, tapi ini nyata, kesaksian. Suami istri menikah, lalu mereka hidup damai. Hidup saling mencintai, saling mengasihi. Lalu suatu ketika, beberapa tahun kemudian, si suami membiarkan kumisnya tumbuh panjang. Selama ini dia nggak pakai kumis suaminya, karena memang ya nggak suka dia model itu. Tapi entah tahun keberapa di dalam pernikahan mereka, si suami menggunakan kumis yang lebih panjang lagi. Sehingga istrinya berkata, "Papa, jangan menggunakan kumis itu. Saya nggak suka. Pokoknya Bapak cukur kumis itu." Datang istrinya, suami berkata, "Apa salahnya dengan kumis? Emang kumis itu dosa?" Ada sini yang berkata kumis itu dosa, kan enggak kan? Kalau nanti kumis berdosa, nanti semuanya Mbak Lambert juga nggak boleh berkumis, kan kira-kira gitu. Datang istrinya berkata, "Pokoknya saya nggak mau tahu. Cukur kumis Bapak itu, saya nggak suka." Sampai akhirnya mereka bertengkar, Bapak Ibu. Dulunya baik, dulunya damai pernikahan mereka. Entah kenapa gara-gara kumis bertengkar mereka. Tidak ada seperti itu di sini ya. Lalu datang istrinya ini kan, "Udahlah kalau gitu cerailah kita. Kalau kamu nggak mau mencukur kumis itu, kita cerai aja." Suaminya pun bingung, ini kok gini gitu. Padahal istri saya baik orangnya. Ke gereja juga rajin. Kok ada yang aneh dengan kumis gitu ya. Saya bukan menyindir yang kumis ya Pak, ini cerita aja. Lalu mereka sepakat pergi ke konselor. Konselor itu adalah orang yang mengkonseling orang untuk menemukan jalan keluarnya. Mereka mengadakan konseling, lalu setelah dikonseling, ketemulah penyebabnya. Ternyata ini sebenarnya masalahnya adalah masalah hati. Kenapa istrinya nggak suka suaminya berkumis? Karena ada trauma di masa lalu. Di mana trauma masa lalu adalah ayah dari istrinya ini, bapaknya dari istrinya ini dulu pernah dibunuh sama orang yang berkumis. Ya, jadi kumisnya itu masih diingat-ingatnya sambil membunuh bapaknya, dilihatnya kumis itu begitu. Jadi dia membayangkan kumis itu adalah orang pembunuh gitu. Akan bahaya juga ya cara menafsirkannya. Jadi akhirnya dia sampai menikah, sampai dia juga bertahun-tahun dia nggak suka nengok orang berkumis. Jadi ketika dia pun duduk di bangku kayak gini, dia perhatikan mana yang nggak berkumis gitu. Kalau yang berkumis agak lari dia, pura-pura cuek lah, pura-pura nggak lihat, menghindar nanti itu bahaya. Hati-hati ya kalau ada orang situ di sini nggak suka duduk dengan berkumis, ini perlu dikonseling ini. Nah, dan akhirnya ketahuanlah pada saat itu, akhirnya si suami pun berkata kepada konselor, "Bagaimana ini? Ini ada perlu namanya trauma healing, penyembuhan trauma secara bertahap." Dan akhirnya didoakan, diproses, akhirnya pulihlah istrinya dengan membersihkan hatinya. Bapak Ibu, jangan kita biarkan hati kita ditimbun oleh hal-hal yang jahat. Nanti kita menyesal. Seperti Simon akhirnya terbongkar hatinya apa.
Seperti suami istri yang saya bilang tadi itu, artinya istrinya terbongkar bahwa dia benci kepada orang berkumis. Pertanyaan saya, apa isi hati kita teman-teman? Adakah isi hati kita seperti di dalam gambar ini? Kita masih ada dendam, masih ada sakit hati, masih ada kecewa, atau cinta uang? Mungkin saya nggak tahu isi hati teman-teman, tapi Tuhan tahu. Dan ingatlah, cepat atau lambat itu akan terbongkar suatu nanti. Hati-hati dengan hati. Ya, hati-hati dengan hati. Saya mau katakan teman-teman, orang yang iri dengan kekayaan orang lain, memang dia nggak menampakkan, yuk, kok kamu punya itu, punya mobil, punya rumah, kok saya belum, aduh, pingin aku punya itu, aduh, kok bisa gini? Dia minder karena orang lain punya, dia nggak punya. Kalau hatinya seperti itu, ingatlah, suatu ketika orang ini kaya jadi sombong. Makanya kenapa ada orang dulunya baik-baik sama kita, ketika kaya jadi sombong? Karena hatinya belum beres sebelum jadi kaya dia. Ada nggak kawan kita yang sudah kaya dan jadi agak cuek sama kita? Terbongkar hatinya apa selama ini? Ada nggak orang kita berteman-teman selama bertahun-tahun, suatu ketika tersinggung dia dengan kita? Mungkin karena dilihatnya kita lupa untuk mengundang dia pas ulang tahun. Ternyata hatinya apa? Ingin pujian. Ada orang ya kan, ketika kita puji, bangga dia. Ketika kita tegur dia, marah-marah sama kita. Berarti hatinya apa isinya? Ada rasa kecewa di dalamnya. Ketika disinggung, langsung sakit hati. Ada orang cinta uang. Ketika dia memang belum punya peluang, dia nggak mau mendapat uang banyak. Ketika dia dapat posisi jabatan, dia langsung korupsi di kantor. Hatinya cinta uang. Hati-hati dengan hati kita. Seperti apa hati kita hari ini? Apakah sudah bersih? Atau masih ada seperti ini? Kalau ada seperti ini, kuburkan dalam hari ini, amin. Buang itu hari ini, amin. Jangan lagi dibiarkan sampai kita terbongkar nanti itu. Adakah sini yang masih dendam? Cepat atau lambat itu akan keluar nanti dari diri saudara. Kenapa ada bapak-bapak sama istrinya main hantam, wow, memukul? Karena sebenarnya di dalamnya ada dendam. Mungkin sama orang lain. Ketika dia marah, terlampiaskan kepada istrinya, sayang sekali, ya kan? Kalau terlampiaskan tadi sama tembok, lumayan, temboknya yang rusak. Ini dilampiaskan sama istrinya yang penyok, kan gitu. Maka kita harus membersihkan hati kita. Selidiki hati kita, teman-teman. Apa yang terdalam dalam diri kita? Apakah dalam diri kita haus pujian? Kalau dalam diri kita haus pujian, ketika orang nggak memuji kita marah sama orang. Mengerikan sekali si Simon ini. Dia ditegur oleh Petrus. Orang awalnya merasa takut, sekarang sudah merasa sedih. Kayak gitu ya rupanya si Simon ini. Aduh, dilihat orang-orang belakang gitu. Waduh, kok gitu ya rupanya dia. Aku sangka dulu itu bagus sekali. Aku dulu heran kali ini. Sangat-sangat disesalkan. Ada beberapa banyak kawan-kawan saya yang alumni dulunya semangat melayani. Rupanya semangat melayaninya ada target yang mau didapatkannya, yaitu pujian, kesuksesan dan sebagainya. Ketika dia nggak sukses, akhirnya ditinggalkan pelayanannya, ikut bisnis dia. Dia tidak mau lagi melayani. Hatinya tidak dibereskan sejak awal. Ada berapa banyak bapak-bapak ya, ketika dia menikah, dia setia sama istrinya, tapi entah kenapa di umur 50-an dia selingkuh. Ternyata hatinya mencintai perempuan yang mulus, yang putih, yang bening, yang panjang rambut, yang tidak ada setetes pun titik-titik hitam, ya kan, bening sekali. Hatinya tersimpan sehingga ketika suatu waktu ada peluang dia selingkuh dia. Gak mungkin suami akan selingkuh sama istrinya kalau hatinya betul-betul murni mencintai istrinya. Makanya saya nggak heran kalau ada orang tiba-tiba berubah di tengah jalan, hatinya sebenarnya dari awal belum beres. Itu sebenarnya ada ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 1. Dikatakan Rasul Yohanes bahwa ketika ada orang murtad, sebenarnya sejak awal dia belum percaya kepada Allah sungguh-sungguh. Maka mulai hari ini teman-teman, ayo yakinkan diri kita, lihat diri kita, apakah sungguh-sungguh hati kita murni kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Jangan nanti pada akhirnya kita nyesal, sia-sia semuanya. Nanti saya akan kasih contoh di Alkitab, beberapa banyak kasus yang hatinya nggak beres, nyesal pada akhirnya. So, kita belajar dari Simon ini. Tapi untunglah cerita ini tidak tragis di akhirnya.
ternyata ada solusi yang baik di dalam cerita akhir ini. Di ayat 22, Simon berkata kepada, Rasul Petrus berkata kepada Simon, bertobatlah, inilah solusinya. Bertobatlah dari kejahatanmu ini. Dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Masih ada kesempatan bagi kita yang selama ini mungkin belum beres hati kita. Motivasi kita masih belum beres. Kita datang kepada gereja hanya karena ikut-ikutan. Orang yang datang ke gereja ikut-ikutan, cepat atau lambat orang itu nggak akan bertahan lama. Serius. Orang yang melayani karena dipaksa atau didesak, cepat atau lambat orang yang akan mundur. Itu ada di dalam surat Timotius. Suatu waktu Paulus pergi melayani bersama Demas. Demas ini adalah muridnya. Tiba-tiba ketika Paulus perjalanannya lewat kota, Demas ini meninggalkan Petrus. Apa? Paulus. Dikatakan di dalam surat Timotius, Demas mencintai dunia dan meninggalkan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Terbukti pada akhirnya orang yang mencintai dunia pasti akan meninggalkan pelayanan. Sekalipun hari ini dia melayani, kalau hatinya cinta dunia, suatu waktu akan meninggalkan pelayanan. Kalaupun tidak meninggalkan pelayanan, Pak Pendeta dia setia, di neraka nanti diterimanya. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat hanya kasat mata. Untungnya Simon ini bertobat. Di dalam ayatnya tadi dikatakan bahwa Simon berkata kepada Petrus, doakanlah saya bertobat, saya mau berubah. Sekarang niat saya tidak lagi menjadi orang yang ingin lebih terkenal, ingin lebih dikenal sebagai pemberi kuasa, tapi saya tulus untuk Tuhan melayani. Dan Petrus pun mendoakan kepada Simon. Dan akhirnya Simon mengalami pembaruan hati. Amin. Ini kisah yang indah Bapak Ibu. Walaupun tadi kita sempat terhenyak, tapi ini kisah yang indah. Namun demikian Bapak Ibu, kalau ke depannya terjadi hal-hal yang mengejutkan, itu sudah pernah ada dalam sejarah. Orang dulu baik-baik, tiba-tiba hatinya tidak baik. Memang ini bisa mengejutkan kita. Misalnya suatu ketika Bapak Ibu lihat saya akhirnya jadi penyembah, begitu. Berarti hati saya hari ini belum beres. Jangan terkejut dengan hal itu. Bahkan sampai di surga pun nanti kita terkejut melihat peristiwa 3 hal. Tahu nggak ada yang membuat peristiwa terkejut di surga nanti? 3 hal. Hal yang pertama yang membuat kita terkejut nanti di surga adalah orang yang selama ini kita anggap masuk surga ternyata masuk neraka. Misalnya pendeta, yang khususnya misalnya kayak saya, misalnya mengkhotbahi saudara, ternyata nanti ketika Bapak Ibu masuk surga, saya masuk neraka. Saudara pasti akan terkejut kan? Ini Bapak Pendeta yang dulu mengkhotbahkan kita tentang hati, ternyata dia masuk neraka. Itu terkejut kita. Ada enggak contohnya? Ada. Contohnya siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot 3,5 tahun melayani bersama Yesus. Di samping Yesus, dia bendahara. Orang-orang melihat, Rasul, hebat. Yudas Iskariot hebat. Melakukan mujizat pernah. Melakukan kuasa pernah, mereka diutus 22 rasul. Tapi endingnya apa? Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Karena Yesus pun berkali-kali berkata, "Hei Yudas Iskariot, hatimu nggak beres." Dan terkadang ada iblis ini, bertobatlah. Selalu Yesus mengingatkan, tapi Yudas Iskariot tidak mengubah hatinya. Itu masalahnya. Kita pun hari ini kalau diingatkan, ayo ubah hati kita. Nggak saudara ubah-ubah. Aduh, jangan seperti Yudas Iskariot. Endingnya mengerikan. Nah, itu yang pertama yang mengejutkan di surga. Yang kedua, apa yang mengejutkan kita di surga? Orang yang selama ini kita anggap masuk neraka ternyata masuk surga. Contohnya teroris, ya kan, penjina, pelacur. Yang kita lihat tetangga dulunya sering keluar malam sama cowok-cowok. Tiba-tiba masuk surga, kita lihat, kok jadi di surga kamu? Kau dulu berzina kau. Aduh, ini Tuhan Yesus salah mendaftar ini Tuhan Yesus. Seleksi dulu ulang ini kayaknya salah tempat ini. Kenapa ada orang seperti itu? Jangan-jangan di ending hidupnya, dia hatinya berubah. Menerima Yesus. Contohnya itu di Alkitab seperti apa? Orang yang di sebelah kanan, Tuhan Yesus disalibkan. Dia kan penjahat dikatakan. Yesus dihapit 2 penjahat, kiri kanan, betul ya? Tapi di akhir hidupnya, yang sebelah kanan Yesus, apa yang dilakukan? Dia bertobat. Dilihatnya Yesus, ini orang nggak bersalah. Didengarnya pernah cerita Yesus adalah juru selamat. Hatinya tergerak. Dan dia bertobat. Karena dia mengakui, aku ini jahat. Sebelah kirinya nggak mau bertobat. Tapi sebelah kanannya berkata, kamu sadar nggak? Kita ini jahat.
Dia menyadari kita ini jahat, wajib dihukum. Dia ini nggak jahat, tapi dihukum Tuhan Yesus ini. Lalu dia kata kepada Yesus, ya Tuhan, jika engkau datang hari ini sebagai raja, ingatlah aku. Hatinya berubah, bertobat. Maka hari ini saya katakan, hati kita harus dimurnikan, teman-teman. Jangan dilama-lamakan lagi. Kalau bisa hari ini, kerjakan. Jangan-jangan besok kita udah dipanggil Tuhan. Ya kan? Siapa yang menjamin hidup kita bisa sampai seminggu lagi? Gak tahu. Dan yang ketiga, apa yang mengejutkan kita nanti di surga? Nanti kalau kita di surga, kita mencari jemaat GTD, tidak ada satupun di sana. Mana jemaat GTD ini? Kok gak ada gitu. Tapi yang ada di sana adalah jemaat Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nanti di sana jemaat Katolik, tidak ada jemaat GBI, Pentakosta, tidak ada. Tapi justru terbalik, di neraka nanti semua jemaat ada, jemaat GTD ada, jemaat Pentakosta ada, jemaat Protestan ada. Kenapa? Karena mereka lebih fanatik dengan nama gerejanya daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak suka dengan orang fanatik terhadap nama gerejanya daripada fanatik terhadap Yesus sendiri. Kan ada orang gitu kan, lebih dibangga-banggakan nama gerejanya, tapi nama Yesus tak dibanggakannya sama orang lain. Ya marahlah Tuhan Yesus, kamu lebih bangga sama siapa? Sebenarnya siapa yang harus kamu utamakan? Tuhan Yesus atau nama gerejamu? Orang-orang fanatik nggak akan mungkin diterima di surga, karena dia akan lebih bangga dengan nama gerejanya daripada Tuhan Yesus nanti di surga. Maka itu akan mengejutkan kita. Di surga nanti tidak ada nama merek gereja, tidak ada jemaat namanya GTDI, teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, coba kita periksa secara pelan-pelan gambar ini. Apa isi hati kita? Kalau hati kita sudah cek dan hati kita sudah baru, sudah kita katakan, saya sudah memiliki hati yang baru, hari ini saya berubah, saya akan bertobat. Oke, maka hati yang baru akan terbukti dari contoh-contoh sebagai berikut ini. Kita lihat misalnya Abraham. Ketika hatinya tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, maka Abraham meninggalkan namanya kampungnya. Dia meninggalkan tanah Ur Kasdim. Dan pada akhirnya dia dijanjikan bangsa yang besar, namanya Masyur, dan menjadi berkat. Ketika hatinya taat. Dan bukan sampai di situ, ketaatan Abraham, hatinya diuji dengan cerita di mana kita melihat dia mengorbankan anaknya yang sendiri. Namanya siapa? Ishak. Inilah terbukti hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akan terbukti. Dan kalau kita lihat bagaimana juga contoh yang lain, hatinya yang sangat tulus kepada Tuhan. Ini adalah Yusuf, anak Yakub. Dia dijual oleh abang-abangnya, tapi tetap hatinya mengasihi abang-abangnya. Buktinya apa? Ketika jadi Perdana Menteri, dipenjarakan nggak abang-abangnya? Tidak. Justru terbalik. Abang yang menjual dia dulu dikasih makan di Mesir. Dikasih mereka makanan tempat tinggal. Karena apa? Hati Yusuf tidak pernah sakit hati. Terbukti kan? Diberkati Tuhan orang-orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang suci. Yusuf dari seorang budak di rumah Potifar, difitnah, masuk penjara, akhirnya jadi orang nomor 2 di Mesir. Diberkati orang yang memiliki hati yang bersih, Bapak Ibu. Ini siapa namanya ini? Iya, Daud memiliki hati yang tulus. Ya, hatinya polos. Dia juga sering memuji Tuhan di ladang, menjaga domba. Dan lihat apa yang terjadi. Dia menjadi Raja Israel. Dan hatinya diuji paling besar ketika dia berhadapan dengan siapa? Goliat. Orang hatinya kecut, tapi hatinya nggak kecut karena dilihat nama Tuhan lebih tinggi daripada musuhnya. Amin. Lebih tinggi Tuhan daripada masalahnya. Kita pun kalau hati kita cinta sama Tuhan, kita akan lebih mengatakan Tuhan lebih besar dari problemaku, dari masalahku. Maka sama saya itu agak lucu kalau orang bilang saya nggak bisa aktif, nggak bisa datang ke gereja hari Minggu karena saya kerja. Berarti lebih besar pekerjaannya daripada ibadah. Dia menganggap pekerjaannya lebih besar dari Tuhan. Tapi sesungguhnya yang lebih besar mana? Tuhan atau pekerjaan kita? Tuhan. Kalau gitu jangan pakai alasan karena pekerjaan tidak mengikut Tuhan. Itu tidak baik. Amin. Dan yang terakhir saya kasih contoh yang tulus hatinya sehingga dipakai Tuhan sampai dia besar. Yang ini, siapa namanya? Dia ini, cluenya dia ini adalah
dari kecil sudah tinggal di rumah Tuhan dan melayani Tuhan dengan tulus. Dia membantu imam. Dia disuruh ambilkan dulu piring, ambilnya piring. Cucikan dulu ini, cucikannya. Sampai dia besar dan akhirnya dia ketika sudah dewasa, dia dipakai luar biasa. Dia dari kecil taat dia. Siapa namanya ini? Namanya Nabi Samuel. Ya, dari kecil hatinya tulus. Dan ketika dia udah besar, dipakai Tuhan luar biasa. Apakah Bapak Ibu mau ingin seperti hati yang tulus ini dan akhirnya luar biasa? Amin. Anak-anak muda, miliki hati yang baik. Amin. Yang tulus. Yang murni. Tuhan pasti pakai nanti besarnya. Amin. Ada harapan yang besar. Itulah yang tadi kita katakan, tahun baru adalah harapan baru ketika hati kita murni. Amin. Ini kabar yang baik bagi kita. Tapi bagaimana kalau kita tidak mau memperbarui hati ini? Apa yang terjadi? What's going on with our heart? What's happened, ya? Apa yang terjadi dengan diri kita ketika kita tidak memiliki hati yang baru? Ada kejadian di dalam Alkitab juga. 1 Samuel 2 ayat 12, 1 Samuel 3 ayat 14. Ini ada anak imam. Oh, mereka disegani, mereka dihormati oleh jemaat. Tapi mereka hatinya tidak beres. Mereka sembarangan makan-makan, minum. Bahkan mau dipermainkan wanita-wanita di bait suci, di kemah suci. Di kemah suci pada waktu itu belum ada sini bait suci, ya. Kemah suci mereka mempermainkan orang. Hati mereka tidak beres. Di luar mereka pakai baju imam, terkenal. Tapi di dalam hati tidak beres. Orang nggak tahu. Tapi apa terjadi kepada orang ini kalau kita lihat dari 1 Samuel 3 ayat 14 ini? Yang terjadi adalah mati. Dibunuh Tuhan. Orang ini nggak mau memperbarui hatinya. Endingnya mengerikan. Orang-orang akhirnya tahu selama ini imam ini adalah hatinya busuk. Hati-hati dengan hati kita. Amin. Periksa hati kita, teman-teman, ya. Dan contoh yang terakhir supaya jangan berlama-lama, ya. Ini hatinya punya kesempatan emas seperti yang saya juga singgung tadi. Dia mengikut Yesus selama 3,5 tahun, tapi hatinya cinta uang. Sampai dia menjual Yesus, berapa banyak uang? 30 keping perak. Dia jual Yesus. Hatinya cinta uang. Hatinya tidak mencintai Yesus. Nah, sebagai kesimpulan dari cerita kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Bahwa yang pertama, mari kita milikilah hati yang totalitas taat kepada Allah. Murni, tulus, tidak ada hal-hal yang lain. Tidak ada yang terselubung di balik kita mengikut Tuhan. Seperti Simon, ada yang terselubung, dia ternyata meninggalkan sihir supaya lebih terkenal lagi. Dia meninggalkan sihirnya supaya mendapatkan kuasa yang lebih besar lagi. Sebenarnya bukan itu fondasi utama. Hati kita mau nggak taat sama Tuhan? Cinta Tuhan nggak kita? Kedua, ketika kita memiliki hati yang bersih, kita akan memiliki berkat secara otomatis. Nanti akan menyusul berkat itu. Kita lihat Yusuf tadi, kita lihat Daud tadi, kita lihat Samuel tadi. Semua memiliki hati yang tulus. Bahkan banyak lagi hal orang lain yang hati yang tulus. Akhirnya mendapatkan berkat. Dan yang ketiga kesimpulan, tidak memiliki hati baru akan mencelakakan diri sendiri. Kita yang rugi, teman-teman. Rugi di waktu. Dan akhirnya kita akan malu pada akhirnya. Orang dulu menganggap kita baik, ternyata terbongkar hati kita ketika ada tantangan waktu menguji. Di depannya di akhirnya kita ketahuan bobroknya hati kita. Maka, udahlah, gak usah punya hati yang buruk. Amin. Tinggalkan itu, amin. Ada ambisi kita untuk mencelakakan orang, tinggalkan itu. Nanti terbongkar juga itu sama Tuhan. Ada hati kita benci sama orang lain, tinggalkan itu. Buang jauh-jauh. Ada kita sakit hati, buang itu jauh-jauh, teman-teman. Karena perubahan hidup sejati dimulai dari hati. Amin. Kalau kita sudah memiliki hati yang baru, maka kita pun memiliki nasib yang baik. Mengganti kalender tidak mengganti nasib. Tapi mengganti hati yang busuk menjadi hati yang baru, mengganti nasib. Amin. Orang berharap ganti kalender, ganti nasib. Tapi itu tidak Alkitabiah. Alkitab berkata, hati yang barulah yang mengganti nasib kita. Amin. Sampai sini mau berubah nasibnya semuanya, amin. Mau berubah nasibnya, ubah hati kita. Perbaiki hati kita. Bersihkan hati kita. Sehingga ketika hati kita bersih, maka hati kita penuh dengan buah-buah kehidupan. Seperti dalam Amsal tadi katakan bahwa
Hati adalah sumber kehidupan, terpancar kehidupan. Hati kita bersih, tulus, terpancar itu bagi orang lain. Amin. Hati kita harus diperbarui, teman-teman. Amin. Ketika hati kita sudah perbarui, maka saya mengatakan di dalam gambar ini, selamat datang di musim yang baru. Itulah kalender yang baru sejati dalam hidup kita. Itulah tahun yang baru bagi kita ketika hati kita terus diperbarui. Amin. Dibersihkan, disucikan. Wow, ini kabar yang indah bagi kita, teman-teman. Sebagai respon kita di dalam ayat ini, saya menutup dengan dua ayat dari Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud adalah seorang raja. Dia sudah melakukan banyak penyembahan, melakukan pujian kepada Allah. Tapi di Mazmur ini, Mazmur 139 ini, ada satu yang perlu kita ikuti, teladan daripada Daud. Kita tahu Daud anak yang baik, Daud raja yang baik, Daud adalah orang yang tulus kepada Tuhan. Tapi ada satu ayat yang bikin saya juga berpikir 2 kali ketika membaca ayat ini. Dikatakan di Mazmur 139 ayat 23, selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kenapa Daud berkata demikian? Karena Daud selama hidupnya pernah 3 kali dia masuk dalam dosa besar. Padahal hatinya dia berusaha dibereskan. Dia kita tahu Daud ini pemuji Tuhan, mengalahkan Goliat, menyembah Allah. Tapi kadang-kadang hatinya bisa serong. Apa yang mau saya sampaikan dalam teks ini? Kita pun hati-hati dengan hati kita. Mungkin kita sudah merasa diri kita baik. Tapi kita harus tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Karena siapa yang mampu menghadapi godaan dunia yang begitu banyak ini? Selain kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Maka dari teks ini, saya melihat ada lagu yang populer. Yang inilah menjadi lagu respon kita. Saya undang untuk nyanyi datang ke depan. Ada lagu yang dikarang. Kalau nggak salah namanya Sari Semorangkir ya. Dia mengatakan dari teks ini di awalnya, selidikilah aku ya Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihimu? Baru di dalam rapnya, dalam lagu ini, dia mengatakan, aku akan setia. Aku akan berjuang untuk memiliki hati yang baru itu. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bernyanyi lagu dari Mazmur 139 ini. Kita berdiri bersama-sama, kita mengikuti teladan Daud untuk menghadap kepada Tuhan, untuk bisa hati kita ini terus lurus, tidak serong, tetap fokus kepada Allah dan tetap setia sampai akhir. Kita berkata, selidiki hatiku, lihat hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Bila firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema dalam diri kami ya Tuhan. Bisa menjadi pembaruan dalam hati kami. Sehingga kehidupan kami betul-betul diubahkan Tuhan. Bila sampai kami setia juga kami tetap diubahkan Tuhan. Disempurnakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Bapa. Menghadap kepada Engkau. Mengikuti doa Daud di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami mau hati kami terus diperbarui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Tahu apa nilai hidupku, tak daya tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihi Yesus. Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi telah kulihat. Baikanmu tak terdengar habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merenung sejenak. Benarkah hati kita sudah sungguh-sungguh murni di hadapan Allah? Adakah motivasi yang salah selama ini? Hari ini adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk datang kepada Allah. Tuhan, aku mau mengubah hatiku, perbarui hatiku ya Tuhan. Aku mau meluruskan hatiku yang bengkok selama ini. Aku mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, murni datang hanya untuk Tuhan, murni melayani untuk Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Sampaikan kepada Allah. Jikalau kita salah selama ini, minta ampunlah kepada Allah. Tuhan, ampuni saya. Selama ini hati saya kurang beres. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mau kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh lagi kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Dalam matamu dan menilai hidupmu, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku ya Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan. Lihat hati, oh benar ya Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu ya Tuhan, dan melihat hati kami ya Tuhan. Oh, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Kami akan berjuang sampai akhirnya Tuhan. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah kulihat. Tuhan, kebaikan-Mu yang mengubah hati kami. Oh, haleluya. Terima kasih. Di hidupku kami akan berjuang ya Tuhan. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihatku. Sekali lagi kita katakan, telah kulihat kebaikan